Bener nggak? Ini loh Bunda, yang intinya kan pada awal mulanya itu Bapa, kemudian Firman, kemudian menjadi anak manusia. Itu loh maksud saya, itu penjelasannya bagaimana. Dari mana gitu itu? loh. Dari room sebelah Bunda. Saya tidak bertanggung jawab sama room sebelah. Saya bertanggung jawab atas iman saya, bukan room sebelah saya. Jadi seandainya kan tadi Bunda bilang, seandainya pun kamu bertanya, itu harus menitik beratkan terhadap iman Bunda, bukan terhadap room sebelah. Room sebelah saya tidak beriman. Saya berimannya kepada Tuhan saya dan ajaran saya. Coba, yang kamu sebutkan tadi di mana itu sumbernya? Ya barangkali kan ini tadi siapa tahu Bunda bisa jelasin gitu loh maksud Jelasin saya. apa? Jelasin narasi ngawur. Terkait kok Apa Yesus tuh? dituhankan begitu loh Bunda. Loh itu Tuhan kami kenapa dinabikan? Itu. Kan misal aku nih kakak, kamu adik. Kok bisa kau pakai bajuku? Ini wajar. Karena adiknya itu minjem baju. Tapi adik itu nggak mungkin bilang, kok bisa kau pinjem bajuku? Kamu belum lahir sayang. Oh begitu. Iya. Jadi memang Yesus itu asli Tuhan ya Bunda. Berarti Tritunggal itu enggak ada. Gimana maksudnya? Kan dengar-dengar dari saudara saya yang Kristen itu ada Roh Kudus, ada Allah Bapa, ada Apa itu? Yesus begitu. Apa itu? Yang itu apa? 3 jadi 1 itu loh Bun. 3 jadi 1-nya apa? Saya juga 3 jadi 1, tapi saya manusia. 3 jadi 1 yang apa nih? Bicara tentang apa? Tentang yang awal mulanya Allah Bapa, kemudian Firman, kemudian menjadi anak manusia. Gak pernah itu, ada tulisan awal mulanya Bapa. Nah ini dapat dari mana lagi? Kalau di Bible yang ayat pertama bagaimana Bun? Di Bible ayat pertama. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu. Udah salah ya. Oke lah. Makasih Jadi Bunda kamu ya. mau nanya apa sebenarnya? Sebenarnya ya itu tadi Bun, karena apa kan itu? Setahu saya ini Bun, entah ini salah entah benar ya Bun, mohon maaf sebelumnya, karena kan awal mulanya Bapa, kemudian Firman. Salah, kan tadi Bunda udah bilang salah. Gak pernah ada ayatnya itu, makanya mau berpuluh-puluh kali ya itu salah gitu. Kamu nanya apa gitu aja. Mending nanya aja, jangan narasi. Nanya tentang Tritunggal. Nah, gitu bagus. Tritunggal itu adalah satu Allah, yaitu Bapa. Bapa ini memiliki firman dan memiliki roh. Firman itulah perkataannya, Roh Kudus itulah nafasnya. Tuh, gampang kan? Terus kok yang dituhankan Yesus Bun? Yesus itu kan firmannya Bapa, perkataannya Bapa. Apa yang dikatakan Bapa, ya pasti Allah. Apa yang saya katakan, analoginya, yaitu pasti Agatha. Ya kan? Bapa menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Kalau Bapa tidak berfirman, ya dia tidak bisa menyatakan dirinya. Gitu. Apa yang saya katakan, yaitu adalah perkataan Agatha. Apa yang firman itu katakan, itu adalah perkataan Allah. Yesus itu firman. Gitu. Ya gini kan jelas Bun. Inilah jawaban ini tadi yang makanya saya nanya. Kan Bunda bilang, kamu narasimu liar. Bagus kan Bunda arahin. Mending nanya daripada soal. Bunda bagus deh kalau gitu. Makasih penjelasannya Bunda. Di sini saya bisa mengambil poin. Jadi Oke, ada lagi yang mau ditanya? Hanya bertanya di sini, bukan ngambil poin. Kan Bunda nggak ngasih poin. Gitu, nanya aja ya. Asumsi liar nggak diizinkan di sini. Mau ngambil poin, Bunda kan lagi
bikin ini ya, kompetisi dan kamu dapat poin. Oke? Gitu, ya kan? Pokoknya di Rumbuna ini semua orang boleh bertanya, tapi tidak boleh bernarasi liar selain ajaran yang benar. Gitu ya. Kalau enggak ya enggak usah di sini. Jangan sampai kena remedial, Bun. Iya. Gitulah. Ada lagi yang mau bertanya? Jangan tipu-tipu, Bun. Yang penipu itu yang nggak punya saksi, saya. Yang nipu itu yang nggak punya data ya. Oke, halo. Jadi Jaya. Selamat sore, Bun. Selamat sore, Islam Kristen, Bang. Saya dari Islam, Bun. Silakan mau bertanya apa? Bun, itu ustazah itu berasal dari kalimat isim, fa'il, apa amar? Berasal dari kata Arab. Isim, kalimat Nggak tahu saya isim-isinan apa. Tahu nggak itu ustazah itu apa? Ustazah Bukan itu dari artinya Arab. guru perempuan. Iya, itu bukan dari Arab itu asli dari Indonesia yang ngasih nama ustazah itu. Oh, itu dari Indonesia. Iya, itu sebutan itu. Itu bukan Nah, dari saya Indonesia, mau bertanya. sayang. Itu dari Arab sana diserap, jadi kata serapan. Jadi gini, Bun. Iya. Nah, kata ustazah itu berasalnya dari kalimat isim, fa'il, apa amar. Orang Hingga Indonesia nggak ada izin-izin. dari ustazah. Iya, itu kan ada tak marbutoh namanya ustazah, itu mesti ilmu agama, Bun. Beli, Tahu kan? Bang. Asal usulnya itu. Apa, Bang? Iya, asal usul kalimat ustazah itu harus tahu dari Ustazah mana bukan dulu. kalimat, sayang. Loh? Apa? Ustazah Ya, itu kata, kalimatnya sayang. kalimat apa? Isim, fa'il, apa amar? Ustazah itu kata, sayang, bukan kalimat. Lu namanya ustazah mah harus ngerti loh. Ngerti Itu. apa, sayang? Dari kalimat ustazah aja itu harus tahu itu arti kalimat, termasuk kalimat isim, fa'il, apa amar itu kan dari Bung, kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Kalau satu kata namanya bukan kalimat, sayang. ini namanya ilmu nahu. Ngerti nggak ilmu nahu? Ustazah Abang tuh nggak ngerti ngerti ilmu bahasa nahu Indonesia ya? gimana sih? Ngerti bahasa Indonesia nggak sih, Bang? Tapi nggak ngerti ilmu nahu. Ilmu apa, Bang? Ilmu Emang nahu ngerti nggak tahu. bahasa Indonesia. Namanya ustazah mesti harus tahu namanya ilmu nahu Apa sorof. nahu, Bang? Nahu goreng atau nahu steam? Tuh, kan udah lari kemana-mana. Hanya sekarang isi maf'ul aja nggak tahu, Bu. Apalagi Emang isim apa, Bang, saya tanya? loh, situ kan ustazah mestinya Oh, ngerti situ juga dong. nggak tahu ya. Jangan Saya ngerti. bodoh. Itu kan namanya katanya ustazah. Ustazah itu bukan kalimat, sayang. Itu tuh kalimat. Kalimat itu berbentuk isim, maf'ul, sama amar. Belajar Iya. dari. Makanya jangan Kata menggunakan itu, ustazah. Abang belajar Kalau bahasa belum ngerti. Indonesia. Ya, di dalam ke bahasa Indonesia ya, yang namanya kosakata itu terdiri dari beberapa huruf. Itu baru satu kata. Kata yang jadi lebih banyak itu namanya kalimat. Jadi kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Kata terdiri dari beberapa huruf. Hilang dia. Pelajaran bahasa Indonesia, sayang. Masa kamu izin sama bunda?
Aduh. Bukan, bahasa Indonesia aja nggak tahu, sosokan bahasa Arab. Jangan bahasa Arab sayang ya. Isin jadinya bunda. Atang. Atang. Isi batu bunda. Apa itu isi batu? Hanya nyontek aja. Iya, nyontek isi batu. Halo Atang. Atang Islam. Atang. Oh, Atang tikus. Isin deh dia. Kenapa kamu pergi, Isin? Ada lagi yang mau nanya? Gua naik, woi. Boleh. Sabar ya. Mana namanya? Ini baik. Halo Riko. Yo, Islam Kristen. Islam. Namanya apa? Ini maksudnya apa sih? Mau ngapain sih? Apanya mau ngapain? Lah kamu mau ngapain kesini? Enggak. Tahu kita Wigo. Apa tuh? Islam gini bahasanya ya. Ibadah yang benar. Ya, mulutnya yang benar dulu ya sayang ya. Iya, gitu ya kan. Oke, ada lagi. Kirain ada ilmu. Gak taunya ada emosi. Ada nanah di hatinya. Gak usah punya nanah di hati ya. Jadinya begitu. Oke, kita naikin lagi ya. Halo, Irmal Usman. Selamat malam, Umi. Iya, Bunda sayang. Ini Bunda. Aku mau Umi boleh, karena di situ kan ustazah. Yang ngomong Bunda sayang. Aku mau Umi, boleh nggak? Silakan. Iya, Umi, aku mau tanya bagaimana cara makan babi yang benar? Pakai sendok sayang. Ya, sendok, garpu, apalagi Umi? Iya. Ya, yang pertama harus ada babinya sayang. Kalau nggak ada Iya, Umi aku mau tanya yang enak itu babi guling atau babi kecap? Kamu mau milih yang mana? Kira-kira suka yang mana? Aku mau yang ada manis-manisnya. Berarti ada kecapnya. Iya. Oke, Umi. Oke, itu aja. Ya ampun. Udah pengen Kristen ya. Pantesan buru-buru pengen nanya cara makan babi ya. Kita doain ya teman-teman ya. Semoga dia cepet ya Kristen. Itu mau Salman lancar. Iya, selamat sore. Selamat sore Islam Kristen. Muslim Umi. Ya mau nanya apa sayang? Mau nanya Umi ini Tuhannya 1 apa 3? 1. Siapa Tuhan Umi? Tuhan Yesus. Oke. Yesus itu dilahirkan, siapa yang melahirkan Umi? Kemanusiaannya tentu Bunda Maria, tetapi keilahiannya dia adalah Allah yang tak berawal dan tak berakhir. Gitu. Pertanyaannya kenapa kok ada kemanusiaannya ketika belum dilahirkan, terus dia cuma kemanusiaannya punya keilahian.
Sebelum dia inkarnasi, dia cuman punya keilahian. Karena dia Allah. Sebelum dilahirkan itu Iya, sebelum dia inkarnasi mengambil kodrat manusia, dia adalah Allah. Jadi kemanusiaannya itu baru ada 2000 tahun yang lalu. Tetapi dia yang adalah ilahi ada sebelum segala abad. berarti ketika di kayu salib itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Iya, karena keilahiannya itu adalah terang. Terang itu nggak bisa disalib, sayang. Terus ketika dia masih hidup belum disalib itu sebagai kemanusiaan apa sebagai Dia Allah keilahian? dan manusia tidak terpisahkan. Berarti campur jadi satu Nggak keilahiannya campur. dengan Kalau kemanusiaan. campur namanya bukan keilahian dan kemanusiaan. Ya kan? Kenapa Bunda bilang Ya, dia itu memiliki keilahian dan kemanusiaan? Artinya tidak bercampur, namun satu dalam hipostasis. Contoh kayak saya manusia pakai baju, menyatu. Tapi badan saya nggak nyampur sama baju. Kodrat manusia tetap manusia, kodrat ilahi tetap ilahi. Makanya kami menyebutnya dia adalah Allah yang mengenakan daging. Gitu, jadi nggak campur. nggak campur tapi jadi satu gitu ya. Mengenakan, kayak saya nih. Kodrat Bunda kan manusia melekat jadi satu mengenakan tapi nggak baju. campur. Tapi badan Bunda kan Tapi nggak nggak lengket jadi baju. Iya, nggak nyampur ya. Gitu. Itu posisi waktu di Yerusalem ya, ketika sebelum penyaliban dilahirkan di sana ya. Posisi Nah, apa? posisi mengajarkan kepada murid-muridnya itu. Oh, dia itu Jadi- kan sudah mengenakan daging. Tentu Iya, dalam kemanusiaannya dia sebagai guru, dia sebagai raja, dia sebagai imam, dia sebagai rasul, dia sebagai nabi, dia sebagai anak manusia. Itu kodrat kemanusiaannya. Kodrat Tapi keilahiannya tidak sebagai tentu, Tuhan waktu itu. kodrat keilahiannya tentu dia itu adalah Tuhan dan Allah dan pencipta. Gitu. Maksudnya waktu mengajarkan kepada rasul-rasul itu dia sebagai Ya itu Allah dan ketua. manusia. Ya kayak saya ketika saya ngajar, kan nggak Berarti mungkin saya itu- sebagai baju ya. Berarti kan Tentu seperti Ya. itu. Jadi analogi itu pertanyaan ini. diresapi. Terus posisi waktu itu kan posisinya di sana. Posisi Terus apa yang nih maksudnya? Posisi apa sih? ya ketika mengajarkan kepada Nah, murid-murid gitu itu kan bagus ya. Bahasa Indonesianya ketika mengajar. Posisi mengajar apa itu? Terus yang menguasai langit siapa posisinya di Apa sayang? yang menguasai langit? Yesus. Kan dia berada di bumi, Ini saya berada menyatu di rumah tapi tidak kamu. campur satu. Ini suara saya Gimana? berada di rumah kamu dan berada di 1400 orang sini. Tapi Bunda tetap di Maldives. Kalau saya aja bisa ada di segala tempat dalam satu waktu, masa kamu menilai Tuhan itu sekecil itu? Tentu esensinya ini saya yang ajarin dulu ya. itu Bunda. Tentu Yang esensi dari Allah itu tak terhampiri manusia. Ya kan? Meskipun dia ada di dunia sebagai firman. Jadi kalau kamu tanya yang menguasai dunia siapa? Ya tetap dia. Yang satu di dalam Sang Bapa dan Roh. Ya kan? Masa iya saya aja bisa Sang berada Bapa di itu banyak siapa, tempat. Tuhan nggak bisa di banyak tempat. Sang Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Allah. Berarti ada bapaknya ya? Yesus ada bapaknya gitu ta? Ada dong. Oh gitu ta. Ya,
Yesus itu Berarti adalah ada dua adalah pribadi gitu. firman-Nya Ada Bapa. Yesus, ada Bapa Allah gitu. Enggak ada. Yang ada adalah Ya. Allah Bapa, Yesus itu firman-Nya Bapa, Roh Kudus itu nafasnya Bapa. Satu kan? Itu satu pribadi Iya. apa 3 pribadi? Mana ada saya punya diksi pribadi. Dilebihin ya. Itu tadi kan Nggak ada pernah Allah ada Bapa, bilang ada pribadi. Roh Kudus, ada Yesus. Sejak gimana kapan artinya? saya bilang pribadi? Enggak, maksudnya gini. Ini Yesus Jangan. sama Allah Bapa itu beda apa satu? Badan saya dengan suara saya dan nafas saya ini satu dalam hakikat manusia. Tapi suara saya kan beda sama badan saya. Nafas saya juga beda sama suara saya. Namun satu yang saling mendiami. Tadi kan udah saya jelasin. Allah itu satu, yaitu Bapa. Yesus itu yang adalah firman-Nya, ya perkataannya Bapa. Roh Kudus itu nafasnya. Satu kan? Kayak saya nih satu. Posisi waktu mengajarkan kepada murid-muridnya, dia bersifat keilahiannya. Ya. Apa? Berarti itu Ngomongnya apa? Ulang lagi nggak dengar Bunda. berarti waktu mengajarkan kepada muridnya, Yesus itu sebagai Tuhan. Dia Tuhan, Guru, Allah. Karena dia adalah firman Terus yang Allah. mengatur alam semesta posisinya ditinggal mengajarkan kepada 12 muridnya, siapa yang mengatur? Ini ya, saya ini direktur. Walau saya lagi live gini, itu pabrik saya juga masih bisa saya atur. Kamu tuh kayak apa ya? Kayak botolnya luar biasa ya. Ini direktur lagi makan siang, ya. CEO lagi makan siang aja, tetap itu pabrik Bunda bisa Bunda atur. Apalagi Allah sayang. Kita kasih tahu. Allah itu sekali berfirman, ya. Jadilah matahari. Tuhan itu nggak tiap hari jadilah matahari, besok lagi jadilah matahari. Sekali ngomong kekal sayang. Ya, ilmunya kurang banget ya. Allah itu berbicara itu kekal. Sekali dia mengatakan beranak cucu dan bertambah banyaklah, ya kan? Kepada sabar. Ini saya ajarin kamu. Kamu kan nggak punya ilmu ini kan? Ustadzmu juga mungkin nggak punya ilmu. Saya kasih tahu satu ilmu ya, biar nggak on banget. Dengerin Bunda sayang. Oke, Allah itu kekal. Maka ketika dia berfirman, firman-Nya itu kekal. Sekali dia mengatakan kepada Adam, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Dia nggak selama 6.000 tahun ngomong terus tiap hari sayang. Ya, itu jadinya seolah-olah Allah itu kayaknya kamu kira kayak apa gitu Bunda. Kita manusia aja ya. Bunda ini sebagai CEO. Sekali Bunda bikin peraturan sama anak buah Bunda, tiap hari masuk jam 8, Bunda nggak perlu ngoceh tiap hari seandainya Bunda lagi nonton bioskop. Itu nggak perlu diajarin lagi datang jam 8. Antara iya. Hampir sebanding. Terima kasih dong sama Bunda udah diajarin pinter. Gitu ya. Tuh kan dapat ilmu kamu di sini. Yang lain mana punya ilmu kayak Bunda. Iya, Allah kami itu bukan kayak yang kamu bayangkan. Ada di sini, dia nggak ada di sini. Nora, bukan itu Tuhan saya. Tuhan saya itu maha. Jadi tapi pun sebegitu pun Bunda nggak jelasin dengan kata kan dia maha, itu terlalu biasa. Tapi lihat penjelasan Bunda logis kan? Bunda kan logis banget. Bunda kalau nggak rasional, Bunda nggak akan jelasin sama kalian. Iya, gitu ya. Iya, seneng ya dapat ilmu dari Bunda ya. Jadi kalian tuh suruh tonton Bunda, biar nanti kalau ditanya bisa jelasin. Oke? Ya.
Namanya Salman lancar buang air ya. Pantes. Nggak pintar. Oke, kita naikkan yang lain ya. Emangnya tiap hari dia beranak cucu. Terus tiap hari dia niup-niup. Kan nggak gitu konsepnya. Halo Husen. Halo Husen. Cosplay. Gimana Bunda? Apa sayang? Aduh, kaum lancar berak ada di sini. Ya ampun, ada kaum lancar berak di sini. Bunda presisi banget, iya dong. Bunda harus menjelaskan secara presisi. Halo gendut. Halo, Dut, gendut. Ih. Fokus ke Mariam Bunda. Nanti Bunda tanya dari suku apa orang itu udah berak di celana semua. Tiba-tiba jadi kaum berak lancar semuanya. Mencret deh di room Bunda. Iya gitu. Makanya. Aduh Bunda kok lapar ya. Bunda pengen makan apa ya hari ini ya. Aduh. Kita naikin yang lain. Jangan lupa tap-tap ya. Anak-anak Bunda sayang. Jangan lupa juga nge-give biar akunnya tegang 70 tahun. Gitu. Banyak ngomong ikan mas arsik Bunda. Kirim sayang ke Maldives. Halo, Sukma. Halo, selamat sore Bunda. Selamat sore. Islam Kristen Bang. Alhamdulillah Muslim. Ya, mau bertanya apa? Ya, ini mau bertanya, ini mau sharing aja. Mungkin siapa tahu kita menambah ilmu kan dari Bunda ini. Yang mau saya tanyakan. Ilmu apa? Yang mau saya tanyakan, kenapa umat Kristen itu beribadahnya cuma hari Minggu, Bunda? Gak ada itu. Bunda tiap hari ibadah, sayang. Harusnya nanya gini, Bunda ibadah tiap hari atau tiap minggu atau tiap apa? Baru Bunda jawab gitu ya. Iya, Bunda. Karena yang saya tahu, gereja itu penuhnya cuma hari Minggu, Bunda. Iya, karena kepengetahuan kamu itu cuman sebatas satu gang. Mainnya kurang jauh mungkin, kayak katak dalam tempurung ya. Udah berasa pegang langit, pas dibuka nggak tahu apa-apa. Ya, gitu. Ya Bunda, mohon jelasin aja gitu. Kenapa itu sembahyang cuma hari Minggu di gereja itu gitu? Bunda tiap hari sayang sembahyang. Tiap hari Bunda ke gereja gitu? Iya dong, emang kayak kamu tiap hari cari duit. Kita mah cari Tuhan. Nah kan Bunda juga nggak tahu tuh. Kalau kita kan sehari semalam tuh 5 waktu ke masjid gitu. Iya, ketika kamu ke masjid kamu nggak tahu Bunda lagi ke gereja. Makanya ke masjidnya itu lihat-lihat gereja juga. Makanya jangan ditutupin gerejanya. Jadinya ketutup kan? Ya karena Bunda jangan ketawa terus. Ketawa itu mematikan hati. Makanya kalau ada yang mau bangun gereja, jangan disuruh tutup, jangan dihalangin. Jadinya kan nggak tahu kita tiap hari ibadah. Enggak Bunda, teman saya itu kan Kristen juga, orangnya baik gitu kan. Dia sembahyangnya cuma hari Minggu doang. Iya, itu kan temenmu bukan ajaran saya. Jadi pisahkan antara dogma dengan oknum ya.
Harusnya kan kamu kalau di sini cari ilmu berarti cari dogma, bukan cari teman. Makanya temennya disuruh tiap hari ke gereja Bunda, biar tahu gitu ya. Paham? Tapi kenyataannya Bunda ya, Ibarat kalau kata hari kalau Minggu, gini ya, Bunda kasih analogi. Ya, kalau kamu mau dapat ilmu, kamu misalnya dapatnya di buku. Jangan nanya orang yang punya buku. Gitu. Jadi kamu nanya dogma, harusnya nanya bukunya, bukan nanya yang megang bukunya. Ya, antara dogma dengan oknum gitu. Nah, aduh, Bunda ini yang ke teman saya oknum. loh ya iya dong, oknum itu orang. Emang apa? Ya oknum dong, oknum yang nggak mau ke gereja tiap hari. Tapi Aduh. tapi itu ibadah besarnya gitu ya Bunda ya, hari Minggu itu. Ini teman satu apartemen saya Islam, dia juga baik, nggak pernah sholat. Haruskah saya tanyakan ya? Kamu memang Islam nggak diajarin sholat ya? Kan gitu kan? Paham ya? Temen Bunda banyak nih, dugemnya bisa 3 kali seminggu. Sholatnya sehari juga belum tentu. Jadi mau dapet ilmu dari apa nih? Jadi kalau ada temen Bunda kayak gitu, kamu bilang oknum atau ajarannya itu? Oknum. Pintar ya. Ya pintar, memang harus Bunda kasih analogi. Biar Iya, tidak. paham Bunda. Ah. Terus ini Bunda, terus ini ya, yang saya tahu ya Bunda ya. Kamu mah nggak tahu apa-apa, tanya aja mendingan. Bukan, iya yang saya tahu, makanya saya bertanya gitu kan. Iya, Iya kalau sih. bertanya Bang, itu tandanya tidak tahu. Tapi kalau kamu Iya. bertanya, yang saya tahu itu namanya sok tahu. Ya kan? Yang saya tahu artinya sok tahu. Saya mau sok tahu nih Bun. Mending nanya. Ya kan? Mending nanya. Tadi udah Bunda ajarin. Mending nanya daripada sok tahu. Karena kan katak dalam tempur. Silakan nanya aja, jangan sok tahu. Bukan Bunda, yang saya tahu ini maksudnya salah apa benar gitu Nah kan. itu makanya sok saya mau tahu. bertanya ini. Enggak juga Bunda. Yang Oke. saya tahu ini salah apa betul gitu. Ya kalau Kan kamu mau katanya, cari konfirmasi betul atau salah kan artinya belum tahu kan? Makanya sok tahu namanya. Bukan mau tahu. Kalau mau tahu, Bun, bener nggak sih? Jangan gitu. Bun, apakah? Nah itu mau tahu. ya sudah. Bun, bener nggak sih kalau Yesus itu di sejarahnya itu kan tidak makan babi, terus matinya dikafanin gitu kan. Tapi kenapa umatnya tidak seperti itu gitu? Oh, oke. Baik. Bunda memang, Bunda harus ngajarin kamu ya. Nabi Muhammad juga nggak makan jengkol, tapi umatnya banyak yang makan jengkol. Tuhan Yesus tidak makan babi, tapi umatnya diboleh makan babi. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Ya, Tuhan Yesus dikafanin, betul. Orang Kristen juga dikafanin. Nanti pakai baju yang kiranya itu sesuai dengan suku dan adatnya. Nah, Nabi kamu dipocongin nggak? Kenapa orang Islam dipocongin? Diikat atasnya tuh, diikat lagi kayak ini permen sugus gitu. Apa? Nih nanya ya, saya sih nggak tahu ya. Soalnya Bunda kan pernah ya ikut memandikan mayat keponakan Bunda yang Islam dan lihat dia dipocong. Itu diikat tuh seninya sama atasnya. Ini kira-kira Nabi kamu waktu meninggal dipocongin gitu nggak ya? Iya Bunda nanya. Itu kan kalau dipocongin itu kan istilahnya untuk merapihkan aja kan. Dulu Yang bahasan itu kan berarti nabinya dulu gitu nggak sih? Di kafanin gitu Bu Bunda. Iya.
kafan Terus kan, dikafaninya. Kafan. loh, memang Begitu itu kalau meninggal di langsung dikafanin nggak? Bunda Bunda ini nanya ya. orang disuruh bertanya malah tanya balik. Iya kan tadi Bunda udah jawab. Bunda cuman penasaran aja gitu. Apa diikat gitu. Terus kan dikuburkan tuh kan miring ya. Miring ke arah kiblat. Terus ditaruh papan dulu. Memangnya bagindanya gitu. Kan nabinya begitu tuh. Nah, umatnya gitu nggak sih? Ngikutin Kalau dari kalau di Muslim memang apapun yang diperbuat Nabi, apapun yang diperintahkan Nabi itu memang harus dilaksanakan. dulu Kalau ini kan Nabi Yesus memang dulu kalau dulu ini kan memang Nabi nyuruh diikat gitu ya. Betul. kalau dalam Enggak ya. Islam itu kan Oke. Bunda tawain terus, nggak boleh gitu Bunda. Enggak, Bunda nanya. Kok orang itu kalau bahagia ya, dia ketawa sayang. Tapi ini ketawanya terbahak-bahak Bunda. Bunda ketawanya ketutup loh, terbahak-bahak. Nah terus gini juga, ya kan? Lebar loh. Gimana terbahak-bahak kok gitu. Ini lain ya nanggepnya. Karena Persinggungan saya. karena gini Bunda, apapun dalam syariat-syariat Kristen itu kan, dia selalu banyak yang sama dengan Islam gitu. Oh ya, apa tuh yang sama? Coba. Sama ya. Iya, kayak Apa tuh? kayak Maryam kan gitu. Maryam Terus siapa? Yesus. Maryam Nah siapa? itu dia kan apa yang nyerapin gitu. Terus kayak Yesus dikafani, Muslim dikafani. Muslim Yesus dipocong disunat. sayang. Nah, Yesus Muslim dibaptis enggak? Muslim dibaptis enggak? Yesus. Hah? Nah, Muslim dibaptis Sabar. enggak kayak Yesus? Sabar. Tuhan Yesus itu dikuburnya di goa. Kalian di goa. Ya, gitu dulu ya. Jadi kalau dikatakan Yesus dikafanin, tapi Yesus tidak dipocongin. Enggak. Terus enggak dimiringin begini, terus diginiin papan. Enggak sayang. Jangan disamain kalau beda ya. Gitu ya. Jangan klaim-klaim yang ini. Silakan Sukma. Halo Sukma. Nih kayaknya mereka Kristen ya. Ya enggak sih, apa-apa ngikut Yesus gitu. Jangan-jangan Kristen ya. Betul Bang Sukma? Halo Bang Sukma. Curiga Bunda. Sebenarnya kalian Kristen. Ngaku-ngaku ngikut Yesus. Ya nggak apa-apa sih. Namanya orang ngaku-ngaku sah-sah aja. Kok lembut kali kau ini versi soft spoken ya? Bukan sayang. Versi banyak duit. Udah cair kau, udah cair. Cair. Kasian. Kita tunggulah ya sampai Kan belum tanggal 11 ya? mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Ini mana si Sukma tadi? Ada. Sukma. Oh, ini saya mau bertanya lagi. Ada nggak di Injil atau Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru gitu ya? Alah lupa tadi. Ya, memerintahkan untuk beragama Kristen gitu. Kristen itu adalah nama atau panggilan untuk pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Ya, ada nggak perintahnya gitu di kitabnya? Perintah apa? Perintah untuk beragama Kristen. Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah pengikut, nama pengikutnya. Di Antioquia pertama sekali murid-murid itu disebut Kristen.
Gitu. Jadi agama itu kan ciptaan manusia. Pada dasarnya ya tidak ada agama sebelumnya. Gitu. Contoh kayak Yahudi. Yahudi itu ya kalau bisa kita bilang itu adalah orang-orang keturunan Yehuda. Jadi tidak ada agama. Agama itu Jadi buatan manusia. jadi Bunda agamanya apa? Kalau di KTP disuruhnya kan Kristen. Padahal Kristen itu adalah nama murid-murid Yesus. Jadi harusnya Ya kami itu tidak mengatakan tidak punya kami agama beragama. gitu. Karena Jadi Kristen Bunda itu sendiri sendiri tidak adalah mengakui kalau Kristen itu adalah agama Bunda gitu. ya karena di Indonesia ini kan ngikutin pemerintah disuruh di ID itu agama apa gitu. Terus kalau kayak di luar Bunda, begitu juga apa? Di luar apa? Kayak Di di luar itu Amerika. tidak ada ID-nya orang itu di luar negeri ya. Contoh, coba Batu, ada nggak sih religion di ID-mu? Ya, Setahu aku nggak ada. Hmm. kalau kami ya sebutannya Muslim. Di sini Kan, jadi di secara sini umum tidak Islam. di sini Kalau Muslim tidak itu ada kan kolom Nggak kolom ada. agama yang harus Nggak ada. diisi, tidak ada. Jadi cuman karena di Indonesia dan Asia kali ya, Bunda. Iya, terlalu Ya, kepo dengan urusan orang. nggak Kristen itu kepo. adalah Enggak, maksudnya di Asia ini terlalu kepo dengan urusan orang, jadi harus dibuat kolom agama. Saya tinggal di luar negeri, tidak ada kolom agama di KTP saya. Oh, jadi di luar negeri Di nggak ada paspor yang beragama Kristen gitu, nggak ada. bukan tidak Jadi agamanya ada agamanya di Yesus gitu. di Gimana? KTP ya, di ID di card, ID di card. paspor aja, di Nggak ada. paspor aja Paspor tidak nggak ada ada. agama. Nggak ada agama. Ya, punya paspor? Nggak. Tidak berarti. Ya belum kali. Belum ya. Kalau sudah bikin paspor dah, dilihat. Di paspor itu tidak ada kolom agama. Nggak ada kalau mana. Di sini di ID card ya, kita bilang KTP tidak ada kolom agama. Bukan berarti di sini tidak ada agama Kristen. Ada, Kristen itu tapi kita artinya tidak pengikut. menunjukkan. Oh, Ya, begitu kita ya. Kristen Iya, itu paham, pengikut paham. Kristus. Ya, Ya, jadi agamanya Tuhanmu punya pengikut agama. Kristus gitu ya. Ya, saya tanya dulu Agama semua. itu Tuhanmu punya agama. tadi udah saya sebutkan. Terus Agama itu terus buat satu apa? ini lagi Bunda ya. Terus satu lagi nih Bunda. Halo. Terus satu lagi. Katanya kan Yesus itu Tuhan ya, dalam bentuk manusia. Jadi dia bisa 100% manusia dan bisa 100% Tuhan dalam waktu yang sama. Kan gitu ya? Enggak, Menurut pengertiannya gitu. enggak, Terus enggak. pada waktu dia menjadi Orang manusia, dibilang enggak apakah kok. Orang dibilang enggak kok kamu tuh terus. ya terus lah kan katanya kan Kata pada siapa? waktu dia menjadi manusia dan bisa disalib itu kan pada saat dia diberi apa namanya diberi jasad gitu ya, Ngomong apa ketika dia sih? bisa disalib. Nggak usah bernarasi liar. Mending nanya. Narasimu salah semua soalnya. Malu saya dengarnya. Mending nanya. Ya terus pada waktu dia dilahirkan itu sebagai manusia apa sebagai Tuhan gitu loh. Oke. Dia itu kan Allah yang telah ada, ingat ya. Allah yang telah ada dalam kekekalan. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia ini dan mengambil kodrat manusia. Menambahkan kodrat manusia. Itu yang benar. Nah iya Bunda, stop. Nah pada saat dia mengambil kodrat sebagai manusia, apakah dia sama gitu maha taunya pada waktu sebagai manusia itu sendiri? Oke. Dia mengambil kodrat manusia, artinya dia menjadi sama seperti manusia. Dalam kodrat kemanusiaannya ya dia sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Silakan, mau Jadi Yesus ini bisa bersamaan sebagai manusia dan sebagai Tuhan gitu ya?
Dia Allah dan manusia. Nah, oke. Jadi bisa berubah menjadi dua lah ya, sebagai Iya. manusia dan sebagai Kalau Tuhan. saya Nah, terus kan ngambil di gini Bang ya, ini apa ya, nalarnya sedikit. Kalau dikatakan saya mengambil kodrat manusia, saya mengambil ini, saya kan tidak berubah, saya tetap Allah, saya tetap manusia dan ini tetap HP. Kristus itu adalah firman Allah. Ketika dia mengambil kodrat manusia, dia tetap firmannya Allah. Kodratnya memang Allah, hanya mengenakan kodrat manusia. Masa ini nggak nyampe sih? Dari tadi kan udah dijelasin gitu ya. Sebagaimana kodrat manusia tadi udah Bunda jelasin. Silakan mau bertanya apa lagi? Bukan bisa dua, namanya ngambil gimana sih? Paham ya? Bahasa Indonesia yang simpel aja sulit. Silakan Sukma. Bertanya apa lagi? iya Bunda, jadi ketika dia mengambil kodratnya sebagai manusia, apakah dia bisa berpengetahuan seperti Yesus yang sebagai Tuhan gitu? Apakah dia Sama nggak pengetahuannya berpengetahuan? gitu? Ini lu ngomong apa sih? Ketika dia mengambil, ulang lagi coba. Iya, Nanya aja nggak karena yang jelas. saya serapin gini Bunda, dia Serapin bisa apa? menjadi manusia Serapin kata 100%. apa? Gini Bang ya, pakailah bahasa Indonesia yang bagus ya. Ketika saya serapin, apa? Nanya apa gitu. Jelas dulu. Ya kan? Shalom Bang Paises. Lu gak jelas ngomongnya. Pakailah kosakata yang baik, SPOK yang baik. Gitu. Waktu saya serapin. Coba ulang lagi. Yang bisa dipahami 1.600 orang ya. Bahasa Indonesia. Oke. Oh, Yesus maha mengetahui tidak gitu Bunda? Apakah dia tahu dengan apapun yang terjadi, termasuk hari kiamat? Ada nggak di kitabnya gitu? Dia Injil tahu. atau di mana gitu? Terserahlah Iya. Bunda menjelasinnya. Dia tahu, tapi tidak mau memberitahu. Tapi disuruh kita itu berjaga-jaga. Gitu. Dia tahu, tapi tidak mau memberitahu. Makanya di Alkitab dikatakan tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu. Kalau tidak seorang pun yang tahu, gak dikasih tahu. Karena itu adalah rahasia kerajaan sorga. Karena ini Bunda, di Yohanes 20:17 beberapa ya? Yohanes 20:17 Bunda. Apa? Tolong dijelaskan. Apa? Bacalah. Sekali-sekali baca Alkitab. Takut salah Bunda, nanti saya salah lagi Bang, kan. masa baca nggak mungkin salah, ya kan? Kan katanya pengikut Kristus kamu, pengikut Yesus. Segala diikutin. Ayo baca sayang Alkitabnya. Karena pada Baca, waktu sayang. karena di yang saya cermati di situ dia sebagai hamba gitu kan. Baca sayang ayatnya. Saya nggak ada Bunda, nggak ada Injil, saya nggak ada apa namanya. Ya. Kenapa nggak mau jadi pengikut Yesus? Sikit lagi loh dibaptis. Oh, dibaca dulu. Karena di situ dia mengaku sebagai hamba gitu Bunda. Ya, tadi kan sudah dikatakan dia menjadi seperti manusia. Manusia itu di mana-mana jadi hamba. Itu Aku pun dari akan itu pergi diajar. kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahmu dan Allahku dan Allahmu gitu kan. Iya, dia nggak bilang Allah kita ya, dibedain ya. Ya toh? Kepada Allahku Allahmu, Bapakku Bapamu. Kalau dia cuman hamba tok kayak kamu dan saya, ya Allah kita bilang. Tapi dia membedakan. Sebab apa? Sebab dia adalah firman Allah dan manusia. Makanya dia beda sama kita. Gitu. Dia adalah Allah yang mengenakan kemanusiaan. Kemanusiaannya tentu
sebagai hamba, tetapi keilahiannya ya Allah. Makanya nggak bisa dia menyamakan dirinya seperti Abraham. Contoh Abraham pasti bilangnya Allah kita. Mana pernah dia bilang Allahku Allahmu? Soalnya Abraham tahu dia cuman manusia toktil. Kalau Tuhan Yesus kan dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Makanya dia bedain. Spesial. Gitu. Oke. Jadi gini, satu lagi Bunda, satu lagi ya. Boleh. Satu lagi ya. Katanya Yesus itu kan berasal dari kerajaan surga ya. Berasal dari sorga. Karena Allah itu adalah sorga itu. Ya berasal dari surga, dari kerajaan surga. Berasal dari sorga, bukan kerajaan sorga. Berasal dari sorga. Terus gini Bunda. Jadi sebelum sorga diciptakan sama Yesus, Yesus ada di mana gitu? Sorga bukan diciptakan saya. Kan tadi saya bilang, Allah itulah sorga itu. Makanya sorga itu bukan ciptaan. Lah katanya berasal dari surga loh. Berasal itu kan berasal dari Allah. Gitu. Makanya kan Bunda bilang, sorga itu adalah Allah itu. Loh kamu ini gimana? Tadi barusan Bunda bilang. Makanya dia itu adalah firman yang tak pernah diciptakan. Kemanusiaannya itu. Yang adalah ciptaan. Tuh kan? Karena dia adalah Allah yang menjadi ciptaan. Makanya Yesus bilang, aku dari sorga. Kamu dari bumi ini. Aku berasal dari Bapa, kamu dari tanah. Beda ya. Walaupun dia sudah mengenakan kemanusiaan. Atau menjadi seperti manusia. Gitu. Jadi sorga itu bukan tempat gitu ya? Bukan. Shalom terus kalau bagi Bunda sendiri nanti kalau mati kan mau di sorga itu. Jadi sorganya itu sorga yang mana? Iya, kami mau menyatu dengan Allah. Itu. Paham ya? Jadi sorga itu adalah di mana manusia menyatu dengan Allah. Sorga itu bukan tempat ngewe. Sorga itu bukan tempat. Ya kan? Yeah. Ini dikias terus ini, Bun, ini dikias bukan terus. Kias. Memang ini ada dalilnya. Jelas-jelas gitu kan. Ini. Itu tadi ayat ya. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Lalu Yesus berkata, aku dari sorga, kamu dari bawah. Ini juga ayat di Yohanes. Makanya Bunda bilang, sorga itu bukan tempat. Sebab kalau Yesus mengaku dia berasal dari sorga, dia berarti berasal dari Sang Bapa atau Allah itu. Kita kalau baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat berapa? Allah adalah terang. Allah adalah kasih. Allah adalah roh. Masa terang kasih, roh tempat. Allah adalah api yang menghanguskan. Itu bukan tempat saya. Tapi Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Tuh, dia bersemayam dalam terang. Terang bukan tempat. Oke? Iya. Surga di dalam iman kami bukan tempat prostitusi sayang. Surga dalam iman kami bukan Alexis cintaku, bukan klub malam. Surga itu adalah kemuliaan Allah. Gitu. Paham ya, Sukma ya? Ada lagi yang mau ditanya, sayangku? Itu tadi pertanyaan terakhir ya. Bye. Iya, Bunda mah menjelaskan secara rasional, presisi dan tepat menohok R. Ya kan Batu? Tuh. Nggak sampai di otaknya ya. Iya. Tetap juga nggak sampai di otaknya. Kadang Gak bingung apa, gitu. sayang.
biarin aja. Memang kalau menjadi murid itu harus berulang-ulang belajarnya. Di rumah bikin PR ya nak ya, biar pinter sayang. Makanya kan guru tuh kalau menjelaskan ya pasti ngasih PR dengan pertanyaan yang senada gitu kan. Geli kamu ya tuh ya, lihat saya ya tuh. Geli kali pun dari tadi. Gak muak ya tuh ya. Udah mau kebetulan lagi makan Indomie tadi kan. Mana Cepet aja ikan makannya pausmu udah. tuh? Kau ini pelit kali ya. Belum gajian Belum Han. gajian. Emang lu kata di belakang rumah gue ada pohon duit. Katanya lakinya lebih banyak gajinya. Sebagai Kan wanita Bunda bilang karier. apa? Kalian nggak boleh pamer sama Bunda. Bunda palak. Ya, tapi kan sebagai wanita karir kan nggak mungkin terus menengadahkan tangan sama suami. Siapa Gitu tuh loh, sebagai wanita karir itu? Saya loh. Wanita karir ya. Saya wanita apa? Pengangguran. Pengacara atau pengacara. Apa itu? Pengangguran banyak acara. Khas tukang palak ya. Iya Cici sayang. Iya, Bunda Halo kan nggak Abi. punya kerjaan ya. Makanya Bunda malak. Walau Bunda Jujur tidak ya, dari jujur. goa dapat wangsit ya. Ya, gitu. Oke lah, kita cari. Halo Abi Alif. Masih mutar dia sayang. Oh, di sini sudah keluar barang tuh. Apanya keluar sayang? Ih, takut. Gambarnya maksudnya gambarnya. Ada Mas Gambarnya. Bram. Iya, ini ada Ikouta. Halo, Ikouta. Jepang ya? Apa baunya kayaknya Jepang ini. Iya. Bunda kemarin itu main kan ke gua ya. Ini teman-teman Bunda cerita sedikit ya. Bunda tuh Gua mana nih ceritanya? Iya, Bunda kan ada abis hiking, Bunda nemu gua. Bunda ketemu goa, bukan gua ya. Terus di goa itu Bunda kayak ada dibisikin sesuatu. Walau waktu itu gelap, tapi Bunda tidak dicekik, ya kan? Terus Bunda pikir, ini mungkin penglihatan, ya kan? Apa Bunda keluar dari sini langsung dapat ilmu? Betul. Makanya Bunda malak sekarang. Bunda jadi dapat ilmu kan? Terus Bunda Harus sekali ya ke gua ya, jadi dapat ilmu palak. Habis dari goa, Bunda malak. Makanya setiap yang datang ke sini, Bunda palakin. Dipalakin. Tapi Bunda nggak bawa konvoy ya, nggak bawa squad ya, buat malakin orang. Nggak. Nggak macam-macamin warung kan? Nggak macam-macamin warung Bunda kan? mainnya tunggal sayang. Berani gitu ya. Dulu memang One by one gitu. Bunda itu bawa squad. Ternyata squad Bunda itu pengkhianat, nggak jadi. Oh iya. Mainnya solo. Akhirnya Kena mainnya lagi. solo. Iya, gitu ceritanya ya. Udah deh kita lanjut lagi ya. Itu hanya intermezzo ya teman-teman ya. Itu pengalaman Bunda. Jangan ditiru saya. Nggak boleh ya. Gitu. Oke, ini ada Yolita. Apa ini? Foto-foto. Ya, belum di screenshot. Pak. Halo Yulita. Yulitanya kos. Halo.
Jangan cosplay jadi batu. Itu bener nggak sih kalau orang Indonesia kan bilangnya Pisces gitu. Sebenarnya Pisces kan? Bener nggak sih batu? Nah, ini lagi riuh di sini. Ah iya. Si Mas Bro lagi memvakum. Iya kan? Oh, Soalnya iya. teman-teman Bunda bilangnya itu Pisces apa sih? Iya. Pisces. Wah, jadilah istri yang solehat. Sana. Terserah Bun. Iya, pokoknya kalau aku panggil Pisces, itulah kamu. Lipstiknya bagus Bun. Ini merek air wudhu sayang. Pasti pengen beli ya. Iya, kalau Bunda Parises, iya sayang, betul. Siapa Parises? Iya katanya Parises Bun, itu Bunda sayang. Halo, Halo Leo. halo kakak, oh bunda, sorry. Iya, Islam Kristen. Saya Kristen bunda. Ih, pamer vacuum cleaner ya. Emang ini Bapak ini. Halo, Iya. Halo Pak, Islam Ya. atau Kristen Pak? saya Kristen, saya masih bingung, boleh tanya nggak? Ih, kalau bingung mu'alaf. Ayo, ditemenin Ini. ke mu'alaf center. Ini ya, saya pernah masuk masuk Komal itu orang Muslim mereka tanya, kalau Yesus lahir di tanggal 25 Desember, kalau mati tanggal berapa? Saya coba, ini hari saja, makanya saya bingung saya tanya. Meninggalnya dia 18 wafat tanggal April. berapa? Nanti, peringatannya 18 April nanti meninggalnya. Oh harinya, tangannya Iya, nggak tetap. makanya kan libur ya di kalender ya. Ih, yang kayak gini aja ditanya. Padahal kalender dunia itu mencatat gitu ya. Kayak pertanyaan. Ya. Tahun ini tanggal 18, kalau tahun kemarin tanggal beda. Tanggal bukan 18 tahun. Ya kau cari di kalender tahun kemarin. Iya. Iya sih, tapi kalau dia wafat harinya nggak tetap. Ya. Oke, karena ada ini ya, penanggalan itu ada apa ya? Ada equinox. Jadi di mana dalam 1 tahun itu namanya rotasi ya. Dalam 1 tahun itu dia akan kembali, perhitungannya itu kembali ke semula gitu. Makanya jatuhnya itu di bulan April, tapi dia tidak tetap. Seperti itu. Aku susah ya menjelasinnya. Nanti aku jelasin ya. Karena cara penanggalan itu tuh seperti itu. Contoh ya, dalam 1 bulan itu kan tidak semuanya 30 hari kan, betul? Iya. Ya, ada 28, ada tahun kabisat. Nah, itu nanti dia akan kembali ke perhitungan dari awal lagi. Makanya dia itu ada yang namanya istilahnya apa ya? Equinox gitu ya. Penanggalannya nantilah Bunda cari tahu seperti apa gitu ya. Tetapi yang dihitung itu adalah minggu atau pekannya gitu. Jadi dia kembali lagi nanti. Oke, baik Bunda, terima kasih banyak ya Bunda. Ya. Oke. Jangan main ke room orang ya Pak ya. Nanti kau jadinya mu'alaf gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Oke, mau naik boleh ya. Dia udah kirim permintaannya. Tanggal gaji. Iya Mbak. Iya Mbak. Aku yang dulu masih ingat Mbak. Yang mana itu? Aku masih seperti yang dulu. Yang zamannya sama Mai Muhammad itu loh Mbak aku. Kamu Islam Kristen? Yang dulu. Aku yang dulu aku teolog Mbak, yang suka belajar itu loh Mbak. Masih ingat Mbak Agatha? Yang dulu zamannya Ini namamu bukan ini loh. Namaku ini Wilfried. Mbak,
Soalnya aku lama cuman jadi penonton. Tapi dulu bukan ini namanya Wilfred Canwell Eh, sepanjang ini Ini kan? Mbak, terus ini aku masih ingat sama zamannya Mai Muhammad, terus sama Profesor siapa itu ya, sampai bahas tentang itulah. Aku mau nanya Mbak, udah lama nggak nganu kita? Iya. Apa kabar? Ini Baik gambarnya Mbak, beda ya? alhamdulillah, Gambarnya lain ya? puji Tuhan. Mm-mm. Iya, lupa paling Mbak Agatha, soalnya udah lama Mbak. Tahu, tapi saya namanya nggak inget. Iya, Dulu sering di sini. oke. Ya, Zulham Iya ya? lah, Siapa namanya? Zulham. Siapa namamu? Nama? Wilfred Mbak. Iya. Oke, ada yang mau Nama, kamu sampaikan? iya Mbak, aku mau nanya, itu kan Apa? aku nih di apa ya, pengamatanku terakhir Mbak, Mm-mm. sampai di mana titik aku ngelihat realitas dunia, apalagi abad sekarang, Mm-mm. setiap apa ya, ngerenungin hal-hal atau aspek-aspek di mana pergerakan dinamis dari semua Mm-mm. sisi-sisi Sisi itu, apa itu? ekonomi, politik, terus ekologi. Nah, itu Mbak, dari keyakinan Mbak sendiri, kira-kira landasan filosofisnya apa ya Mbak? Landasan filosofi terhadap perkembangan dunia. Mbak, sebentar Mbak, ada panggilan dari Tuhan. Tak tutup sebentar ya Mbak. Nanti aku hidupin lagi Mbak. Iya, iya. Ini aku Maaf ya Mbak. jelasin ya. Ini aku Oh, jelasin. jangan diturunin Mbak, aku pengen ngobrol panjang lagi ya Mbak. Siap, siap. Nanti Mbak tunggu Mbak. Oke. Ya, dari kacamata ortodoks ya. Bagaimana kami melihat perkembangan ekonomi ini? Kami sebagai Kristen Ortodoks tetap memegang teguh ajaran itu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, perkembangannya seperti apa, tetap iman kami terhadap Tuhan Yesus dan ibadah kami, penyembahan kami kepada Kristus itu tidak pernah berubah. Ya, bagi kami dunia ini selama kami injak, ini adalah sebagai tempat di mana kami diuji ketahanan iman kami. Ya. Jadi dunia ini sebenarnya bukan tujuan dari hidup manusia. Makanya orang Kristen Ortodoks itu tidak menggebu-gebu mencari dunia, tidak menggebu-gebu mencari kekayaan, tidak menggebu-gebu mencari kekuasaan. Kenapa? Karena semua ini akan kami tinggalkan pada akhirnya. Seperti apapun perkembangan ekonomi dunia ini, bagi kami Kristen Ortodoks, dunia ini hanyalah sebagai tempat kami untuk merefleksikan diri kami atau memperbaharui diri kami kembali kepada fitrahnya manusia. Jadi kami itu benar-benar sebenarnya dalam perenungan iman ortodoks, kami itu mati raga. Lebih kepada itu, mematikan raga kami. Jadi kami tidak begitu seperti yang orang-orang lain sangkakan gitu ya, yang mengejar dunia, mengejar karir, mengejar apapun itu. Karena bagi kami seperti yang dikatakan Rasul Paulus, hidup ini adalah pertandingan. Maka kami itu sebenarnya memiliki iman yang tak terkalahkan jika kami bertanding dengan baik melawan dosa dalam daging kami semasa kami hidup. Jadi itu. Oh iya Mbak, aku nangkep Mbak. Oke Mbak Agatha. Silakan. Iya ini live pertandingan ding tadi sampai di mana kesimpulan pertandingan. Nah Mbak, aku iya isu-isu yang rame ini Mbak, tentang di mana ada seseorang yang meyakini akan
yang mengimani tentang Tuhan pada tataran individu truth claim masing-masing. Nah, oke. Tapi aku melihat realitas bangsa kita ini ya yang masih ramai Mbak, 750 T apa berapa T, terus keadilan yang seharusnya 10 tahun apa seumur hidup dipangkas jadi berapa tahun. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak itu bagaimana Mbak? Apa ya, isu tentang keimanan akan Tuhan dari pandangan Mbak dan dalam menghadapi situasi demikian Mbak? Oke. Kami sebagai iman ortodoks hanya bisa mengampuni dan berdoa bagi kedamaian dunia. Itulah yang kami lakukan setiap kami ekaristi. Apapun yang dunia ini lakukan, seperti apapun bumi ini berputar, kami tetap ya, yang kami lakukan itu sebagaimana murid Kristus yang adalah memanunggalingkan Tuhan itu di dalam diri kami, sehingga kami mencapai kesatuan iman. Itu tadi yang saya jelaskan, masih sama sih ya. Kami itu mempertahankan iman yang tak terkalahkan. Mau seperti apapun isu-isu yang beredar terhadap dunia ini, orang ortodoks itu cenderung kami itu hanya bisa mendoakan. Karena hanya sampai di situ saja yang bisa kami lakukan. Doa kami itu kami percaya sekali. Bersama-sama kami lakukan dengan sehati, dengan keikhlasan hati dan kebersihan hati. Saya percaya Tuhan Yesus itu pasti akan memulihkan Indonesia ini dan memulihkan dunia ini. Ingat. Tuhan tidak akan tinggal diam dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Tuhan tidak akan tinggal diam dengan dosa itu semakin merajalela di dunia ini. Ya, makanya kami itu berdoa sekaligus kami pun mengajar. Nah, contoh yang saya lakukan ini. Supaya apa? Kita itu sebagai manusia kembali kepada kodrat kita, merenungi hakikat kita yang adalah debu dan tanah. Kalau kita mengenal diri kita ini hanyalah debu dan tanah, jangan ngejar harta. Jangan ngejar kekuasaan. Itu yang bisa kami lakukan. Makanya selalu episkop saya dan romo-romo saya selalu mengingatkan itu. Hiduplah kamu sebagaimana kamu diciptakan, seperti bayi yang baru lahir itu kudus, bersih, gitu. Jadi mau bagaimanapun politik di dunia ini, mau bagaimanapun konspirasi di dunia ini yang diprakarsai oleh iblis itu, kami tetap bisa melawannya itu melalui doa, puasa, dan liturgi-liturgi. Itu. Doa-doa kami di masa puasa ini sangat-sangat penting sekali. Makanya sebenarnya adalah 40 hari sebelum menjelang Paskah ini, disinilah Tuhan itu memandang kami yang berlutut, memandang kami yang tertunduk kepalanya, memohonkan perdamaian dunia ini, dan memohonkan agar dosa itu semakin ditekan. Dengan cara apa? Menginjili yang benar. Itu. Kami selalu begitu, mengingatkan teman-teman kami yang kita ini adalah manusia, jangan terlalu berapi-api untuk mengejar keinginan daging yang paling cuma 70 tahun kita bisa nikmati. Gitu. Oke, Mbak Agatha, aku makasih banyak Mbak atas sudut panjangnya. Nah, oke Mbak, satu lagi boleh Mbak? Boleh, silakan. Mbak, yang tadi Mbak Agatha itu nyebut tentang ekaristi. Nah, ekaristinya itu yang apa ya Mbak? Yang tipe apa ya Mbak? Oke, ekaristi itu adalah kurban. Karena ibadah dari zamannya Adam sampai sekarang ini itu masih sama. Sebab Allah itu satu, tentu Allah itu konsisten dengan hukumnya. Setiap yang berdosa pasti mati. Setiap berdosa harus membersihkan dosanya dengan cara apa? Menumpahkan darah. Karena hukum di dalam iman Kristen itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang setara. Namanya hukum itu pasti adil. Jadi kalau manusia berdosa, dagingnya, tubuhnya, seluruhnya melawan Allah, dia harus mati.
Sebab itu hukumnya Allah. Dalam keadilannya, dia menuntut penghukuman yang sebesar-besarnya. Karena Allah itu kudus. Dia tidak bisa bercampur dengan setitik dosa. Makanya sedikit pun manusia itu berdosa, dia harus menumpahkan darah sebagai kurban penghapus dosanya. Ekaristi itu adalah kurban yang paling rasional yang setara dengan dosa manusia. Kalau dikatakan mata ganti mata, maka manusia berdosa, maka harus juga manusia yang menggantikannya. Itulah kurban yang setara. Makanya kenapa orang Kristen, ada Bang Aderion. Makanya kenapa Allah tidak lagi mengkenankan kurban bakaran seperti di zaman-zaman dulu, yaitu domba. Karena itu tidak setara dengan manusia. Tetapi kalau mau dibuat kurban yang setara dengan manusia, manusia di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Ya kan? Makanya Allah mengutus anaknya, yaitu Firman yang jadi manusia, dan dia menjadi kurban atas seluruh dosa-dosa dunia. Itulah kenapa Kristus Yesus sebelum malam dia diserahkan, dia melakukan perjamuan terakhir. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lalu dia mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah darahku yang diserahkan bagimu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Nah, makanya kenapa kami orang Kristen itu ketika mengadakan perjamuan kudus atau ekaristi, kami tidak menganggap itu sebagai lambang, melainkan benar-benar sepenuhnya darah dan tubuh Kristus. Ya kan? Nanti Bun nggak bisa jelasin Melkisedek kejauhan. Ya, makanya kenapa setiap orang Kristen berdosa, dia harus melakukan kurban. Kurbannya apa? Kurban yang dilakukan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Jadi sekali dia berkurban, itu berlaku untuk selama-lamanya. Makanya kenapa orang Kristen setiap hari berkumpul, itu untuk ekaristi, bukan untuk homili. Ekaristi itu adalah kurban penebus dosa manusia. Yang mau ditebus, kalau yang RT 6 kan gak mau. Gitu. Jadi dengan cara itu, dulu orang-orang di zaman perjanjian lama setiap ada yang berdosa dia menyerahkan kurban kepada imam supaya dosa dia ditransfer ke dalam hewan kurban ini. Kurban itu kan artinya mengganti, ya. Ditransfer ke situ, dibakar habis, maka dosanya habis. Manusianya menjadi suci kembali, menjadi bersih kembali. Demikian kita juga sekarang ketika manusia itu mengakui dosanya kepada imam lalu melakukan ekaristi, dosanya benar-benar sudah bersih. Makanya hari ini kami kembali Pitra. Bang Adrian lupa ya. Selamat Pitra, Mbak. Ya, ekaristi. Dikarin Romo itu. Ya, Mbak. Selamat. Mbak Agatha. Mbak. Maaf, ini sambil diiringin sholawat tetangga-tetangga saya. Ini sekalian aku ngambil kesimpulan ya, Mbak. Oke, Mbak. Aku jadi paham, ternyata pandangannya masih konsisten atas firman-firman Tuhan, Mbak. Oke. Ya udah, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Semoga kita pandangan ini dapat dielaborasikan di bangsa ini dan semoga kedepannya tidak ada sekularisasi seperti bangsa lainnya. Saya harapkan itu dalam menghadapi transformasi ke depannya. Makasih Kak, Mbak. Amin. Tungguin Romo ya. Mbak Agatha, Mbak, aku suruh turun katanya tadi Mbak. Aku turun dulu ya Mbak, soalnya. Oke, siap. Tuhan berkati. Kapan-kapan. Iya. Iya.
Apa ini? Tuh, lu tidur tuh. Apa yang ngerem? Iya, padahal si musafir ini baru kirim permintaan ya. Dramanya berlebihan ya. Naik udah pules aja gitu ya. Ih, makasih Bang Paises. Tuh kan. Nih kalau orang baik selalu banyak rezekinya ya. Halo, kepiting lucu. Halo. Pasti Mbak, iya dong. Makanya jangan julid, biar rezekinya banyak. Oke. Halo Farhan. Jangkriknya gemes ya. Halo Farhan. Hilang. Tuh, jangan dihabisin semua tuh nya tuh. Sisain buat besok. Bejir, sabar, gue lagi ngeden. Ih, gitu banget. Oke, ini ada siapa ini? Tadi ada Hilal, aku naikin Hilal. Yang naik lain. Aduh. Halo, Hilal. Halo, Hilal. Aneh-aneh ya makhluknya ya. Tapi memang harus digenapi. Di Alkitab itu dikatakan ya kan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, termasuk makhluk goib tadi. Hama, iya, hama juga kan hewan ya. Binatang kecil-kecil kan, hama ya. Hama itu apa ya? Tikus ya. Iya, yang tadi temannya. Betul, memang harus kita beritakan kepada makhluk goib-goib ini. Makhluk melata sayang, astaga Tuhan. Kok bisa? Halo, Satrio. Halo, Mak. Islam Kristen. Kristen dong, Kak. Silakan, ada yang mau ditanya? Pengen gabung aja, Kak. Gabung? Jadi member maksudnya? Bayar di sini, Bang. Iya, soalnya kita main tunggal. Jadi kalau mau gabung, member itu 10 juta per 1 bulan. Mahal ya. Nah, kan Bunda udah dapat wangsit dari gua. Jadi memang jadi tukang palak di sini. Jangan kaget ya. Oke lah, kalau mau gabung boleh. Ya jangan lupa ya, dicicil boleh kok. 10 juta bisa dalam 1 bulan dicicil. Nanti kalian boleh lihat ya, Mas Satrio boleh lihat di bio. Di situ ada nama rekening Bunda ya. Bunda ya, Puspita. Jadi kalian nanti boleh dari situ ya. Boleh dicicil, boleh saya. Oke, halo Adi Gunawan Kirie. Selamat pagi. Selamat pagi, Bun. Aku bantu-bantu aja di atas, Bun. Kepencet sebenarnya tadi, tapi nggak apa-apa. Mau jadi pelayan Tuhan juga. Ih, puji Tuhan. Jadi pelayan Tuhan di sini ya. Memang betul ya, seperti homili tadi Romo ya kan. Kalau kamu ingin menjadi besar, ya kamu harus melayani dulu ya. Makanya orang Kristen itu dikasih contoh seperti Tuhan Yesus Kristus, dia datang sebagai hamba supaya dia ditinggikan Sang Bapa. Kita juga kalau ingin dilayani, kita harus melayani dulu. Luar biasa ya. Habis jadi pelayan Tuhan. Iya, jangan jadi pelayan hawa nafsu sayang. Jangan menjadi pelayan iblis. Aduh, aku muter-muter ini ya. Habis kejedot gitu ya. Adi,
Halo Adi, ada yang mau ditanya? Jadi batu. Jangan. Wah. Ya, GBU juga Pak Rahmat. Kita naikin yang lain ya. Ada lagi yang mau bertanya? Aku Kak gitu, typing ya di bawah ya. Aku Bunda gitu, boleh. Aduh tadi maaf ya Bang Aderion ya. Kalau kita jelasin lagi Imam Melkisedek ya, panjang. Mending Bang Aderion aja jelasin. Yang di bawah ya. Langsung bergunjing ya. Ingat lagunya Bunda. Bergunjing itu sarang dosa. Gak boleh ya. Tuh. Kenapa tuh? Halo Paulus Agung. Sabar. Jangan lupa ceboknya 3 batu 1 kering ya. Baru di kamar mandi. Iya. Halo Paulus Agung. Yuhu. Ada yang mau ditanya bro? Oke. Kita naikin lagi ya yang lain. Ini mah Oten semua. Gak ada kah yang lain? Oten. Dari sekian juta manusia yang ngirim permintaan, ini 79% Oten. Menggunjing orang itu sarang dosa. Udah musnah Bun. Kamu ajaran Paulus. Iya dong user. Kenapa? Oten Bu di Bali. Hai Pak Ergo. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat dan baik-baik ya. Oke. Ya daripada cuap-cuap di bawah mending naik ke atas. Bertanyalah sama Bunda. Ini masih temanya sama. Siti Mariam apa Maria? Aku akhirnya dipijitin. Ma Acil. Ya gak sempet di... Amnes. Apa? Kucing. Marsha, halo. Iya, tanyain dulu Kira mau ngambil air bentar. Oh, Bang Marcel turun. Halo Bang Haulik staff sama Bang Satrio. Ada nih, Bang Satrio kayaknya tahu. Halo Bang Haulik. Ada yang mau ditanya Bang? Halo Bang Haulik. Halo. Halo Bang Holik, shalom Bang Holik. Kak Marmalina, shalom. Kenapa saya nih? Oh, Saya kerja. Yang di bawah bantu tap-tap layar ya. Sama nge-give isi WL host Bunda. Shalom. Kak Ner 7711. Halo Kak Ner. Shalom. Tertekan juga mungkin. Yang mau naik, yang mau nanya boleh ya. Kirim permintaan aja. Bang itu sih siapa? Wilfred mau naik. Wilfred, iya, tapi di sini nggak ada nama dia.
Demo Nama naik di nih. list nggak ada. Halo, shalom Bang Arya. Halo, shalom Bang Sun. Sama shalom Kak Ciliung. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Kak Agatha. Kakak lagi di belakang, mungkin boleh bertanya juga di sini. Halo, halo. Tertekan juga kayaknya. Bantu-bantu tap-tap, bantu-bantu repost ya, isi Welos Bunda. Yang mau naik Ada boleh yang tanya silakan. nih. Mau donasi Kak gimana? Wilfred kirim permintaan aja, cuman di daftar nggak ada namanya. Mau Udah naik lagi kebanyakan kok. kali. Iya dia mau naik lagi, katanya udah bikin permintaan Kak, cuman namanya nggak ada. Nggak ada namanya di daftar. Nggak ada di daftar. Coba naikin aja. Ada nggak? Nggak ada. Albertus, Bang Wilfred, udah naik. Ada Mbak. Hmm. Alhamdulillah, puji Tuhan. Apa yang mau ditanya Bang? Nanya apa lagi? Iya Mbak. Aku masih sebenarnya malah pengen bendik setiap hari tanya, tapi ya berhubung ya wis gini aja. Nganu Mbak. Silakan. Nanya Mbak. Oh ya boleh. Kalau spiritualitas sama apa ya? Sama ini spiritualitas sama mistisisme dalam pandangan Mbak itu beda nggak Mbak? Beda. Mistisisme itu kita lihat dulu dari sudut pandang apa. Kalau spiritualitas dalam iman ortodok tentu itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Tapi mistis itu antara manusia dengan siapa Mbak? Allah. Oh Allah, tak kira sama. Iya. Oke. Jadi kalau dikatakan mistis ya itu bukan dalam ranah spiritual, karena meskipun hal-hal yang bersifat goib itu ya kita bisa bilang itu bersifat mistis ya, karena memang Allah itu adalah misteri. Tapi yang namanya mistisisme itu lebih kepada semua roh-roh halus, hal-hal yang bersifat goib. Tapi apakah goibnya ini adalah ilah? Ya tentu beda. Gitu. Karena kalau mistisisme itu juga bisa ada hubungannya dengan makhluk-makhluk iblis seperti itu ya. Makhluk-makhluk goib yang adalah roh-roh jahat. Oh, that's okay Mbak. Berarti seseorang bisa merasakan suatu spiritualitas namun tidak menutup kemungkinan orang lain yang lebih concern atas hal-hal yang numen atau transcendence itu tadi ya Kak, begitu Kak? Kurang paham aku, coba ulang lagi. Oh iya tak nganu ya Kak, coba. Oh aku tadi nangkepnya kayak gini Kak. Berarti seseorang bisa merasakan suatu hal-hal yang spirit mistis namun nggak menutup kemungkinan atas orang-orang yang lebih konsen atas hal-hal demikian ya Kak? Bukan terhadap orangnya, tapi kalau spiritualisme itu kan di dalam pandangan kita itu lebih kepada hubungan kita dengan Allah ya, secara rohaniah gitu. Tetapi kalau hal-hal yang berbau mistis ini kan belum tentu itu dengan Allah gitu loh. Tetapi ada juga roh-roh lain. Kita nggak bisa menutup kemungkinan di dunia ini ada yang namanya penguasa-penguasa gelap di udara. Selain dari Allah ada juga yang namanya penguasa-penguasa gelap di udara gitu. Oke Mbak. Oke. Kalau aku pernah dengar itu Mbak. Ini nggak tahu di ultra orthodox atau
yang lain sih, sesuatu yang lain. Spiritualitas Ignatians itu kan mengajarkan bagaimana kaula muda dalam hal ini tentang iman Kristenan. Nah, itu dalam merefleksikan atau merenungkan dalam konteks Indonesia. Nah, kalau Mbak sendiri itu masuk ke ordo ini enggak, Mbak? Ultra ortodok. Ignatians. Pernah dengar, Mbak? Aku belum tahu ya. Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Mbak, aku mau nanya lagi, Mbak. Boleh. Mbak, setuju nggak, Mbak, sama istilah mabuk agama? Setuju. Apa alasannya, Mbak? Kalau boleh tahu. Kalau mabuk agama yang benar membawa atau mendorong seseorang itu jadi bersifat askatis atau bodoh di hadapan Tuhan. Tetapi ada orang yang mabuk agama, agamanya tidak benar, membuat dia menjadi gila. Jadi mabuk agama, lihat-lihat dulu agamanya apa. Karena ada orang yang dia terlalu mabuk dengan agama, namun dia akhirnya menjadi lebih tidak mencerminkan manusia itu sebenarnya. Gitu. Contoh di dalam ortodoks sendiri itu kan ada rahib kelas atas. Nah, ini bisa saya katakan dia terlalu mabuk dengan agama. Dia mabuk akan latria kepada Allah atau penyembahan terhadap Allah. Sehingga apa? Dia benar-benar mati raga. Dia tidak lagi hidup dalam dunia, ya, dia tidak terkontaminasi oleh dunia ini gitu. Jadi mabuk agama itu ada yang negatif dan ada yang positif. Gitu. Oh, oke, Mbak. Makanya ada di dalam pengajaran dalam ortodoks ada yang namanya ikon tangga pendakian. Ini adalah orang-orang yang sudah benar-benar dia mati raga. Bahkan orang mau mencacinya seperti apapun, dia itu hanya bisa tersenyum. Ada yang seperti itu. Dia benar-benar mati raga. Nah, ini Mbak. Mabuk agama, mabuk dalam ajaran yang benar. Makanya Rasul Paulus selalu mengajarkan apa? Matikan kedaginganmu atau mati raga. Itu. Dia hidup itu dengan berpuasa. Bahkan ada, saya lupa namanya, jana suci apa. Dia bahkan bisa sampai 14 hari berdiri itu hanya untuk menyembah Allah. Semabuk itu dia. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar menyatu dengan Allah. Raga dia itu benar-benar dia matikan dan roh dia itu sudah menyatu dengan Allah. Oke, paham, Mbak. Oke. Berarti aku tahu, Mbak, pandangan Mbak itu. Oke. Ya, soalnya aku istilah itu juga kurang setuju sih, Mbak, kalau aku sendiri, Mbak. Karena aku ngelihat sebagian teolog ya yang positif itu tadilah dia membuat postulat-postulat untuk merumuskan dari truth claim-nya sendiri-sendiri yang akhirnya nanti kan apa ya majeduk jatuhnya. Dia kembali tentang pergerakan dinamis dalam agamanya sendiri. Nanti aku kurang setuju sama istilah itu. Nah, kadang-kadang kaji dengan kata mabuk ya. Mabuk itu berarti dia hilang dari kesadarannya. Betul? Betul. Dia kecanduan. Oh. Pernah dengar orang kecanduan berpuasa? Yes. Nah, pernah dengar orang kecanduan untuk menyembah? Yes. Sama aja kayak gini ya, Mbak. Mendengar orang yang kecanduan berdoa. Nah, makanya saya bilang, kita itu dengan istilah seperti itu, kita harus memaknainya dulu. Kita harus dulu paham apa sebenarnya dari mabuk itu. Mabuk dengan ajaran itu. Ya. Kita tidak bisa hanya melihat dari sudut pandang negatif. Makanya saya bilang mabuk agama ini ada dua. Ada mabuk agama, kalau agamanya benar, tidak akan membuat seseorang ini gila. Oh, Mbak.
Tetapi kalau mabuk dengan agama Oke, yang tidak lanjut. benar, itu jatuhnya jadinya majeduk, kan ada gitu kan. Oh, Karena apa? Karena dia tidak mengerti agama dari sumbernya. Dia tidak mengerti ajaran dari Sang Ilahi. Nah, Ya. kalau orang Kristen itu mabuk agama itu nggak ada yang stres, nggak ada yang gila, terutama dari Ortodoks. Karena saya Ortodoks, jadi saya mau menjelaskan dari pandangan Ortodoks. Orang Ortodoks kalau dia sudah terlalu dekat dengan Tuhan, dia nggak akan gila, nggak akan sedeng. Kenapa? Karena dia belajar dari sang sumber Allah itu sendiri. Jadi orang Kristen Ortodoks itu nggak pernah gagal paham untuk itu. Nah, banyak orang yang mabuk agama, tapi dia tidak tahu ajarannya ini bersumber dari siapa. Nah, akhirnya kan tersesat. Makanya ada yang istilah majeduk gitu. Tiba-tiba kan kita kalau lihat di India ya, orang gila aja dicium tangannya. Gitu kan nggak nyambung gitu. Dia berusaha untuk meniru rahib-rahib kami, tapi dia ternyata tidak punya ajaran yang benar. Karena dia tidak menerima ajaran itu dari sang benar. Mbak, oke, Mbak, oke. Aku sanggah ya, Mbak. Nah, iya. Oke, Mbak Agatha tadi aku nampaknya kurang setuju, Mbak, sama bagian Mbak Agatha ngelihat dia agaknya kontradiksi. Jadi dia nggak bisa menangkap firman-firman agamanya tersebut. Nah, terus Mbak Agatha tadi kayak memberikan contoh Maksudnya kontradiksi apa? yang makanya dia majeduk, dia nggak bisa. Yang majeduk itu bukan kontradiksi. Dia tidak memahami wahyu dari sang wahyu. Tahu? Makanya ada orang yang tersesat. Kenapa? Karena dia dapat map yang palsu atau dia dapat peta yang palsu. Hanya peta yang asli yang dia kalau mau kemanapun itu diangkat dulu bro. Ya, ini saya kasih tahu. Saya kasih tahu dulu. Makanya pahamin dulu ya. Aku lagi ditelepon mamaku, Mbak. Oh boleh Nanti ya, silakan Mbak. silakan. Maaf ya, Mbak. Silakan. Aku tak turun dulu, Mbak. Boleh. Makanya kan gini ya, orang Kristen itu rata-rata ya, dia kalau sudah mengerti firman Tuhan, karena Yesus itu adalah kebenaran. Saya selalu katakan, tolok ukur kebenaran hanya bisa dilihat dari ajarannya. Kalau ajarannya tidak bersumber dari sang kebenaran, ingat ya, kiri cariin ayat yang mengatakan, akulah kebenaran. Ya, akulah jalan dan kebenaran. Itu maksudnya adalah Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Mungkin tidak, kalau kalian dapat peta yang asli, kalian misalnya disuruh ke suatu tempat. Karena hidup ini adalah tujuan. Kita akan menuju kepada suatu tempat, gitu ya. Kalau itu Yohanes 14 ayat 6. Ya. Jadi kalau kita itu nanti memiliki tujuan, maka kita harus dapat peta yang benar. Ya. Maka kita nggak akan tersesat dengan arah panah roh yang dia tunjukkan, sehingga kita benar-benar masuk sana. Ada satu orang yang meniru peta ini, tapi dia tidak tahu. Dia sama sekali tidak tahu di mana tempatnya. Tetapi dia hanya mengarang-ngarang. Maka ini yang tersesat tadi. Gitu. Makanya mabuk agama itu tidak saya salahkan, tapi kita harus lihat dulu penjelasan seperti apa. Dari perspektif tiap-tiap orang. Gitu. Jadi kacamata saya mungkin berbeda dengan kacamata kamu. Tetapi kacamata Tuhan, karena dia dari atas, dia tidak akan mungkin salah. Karena yang dari atas itu melihat semua secara clear. Tetapi kita manusia hanya melihat di sini saja. Mereka-reka gitu. Makanya setiap orang yang dapat pengajaran dari atas yang benar. Karena ada juga yang dari atas itu, yang malaikat yang jatuh seperti kilat. Itu juga ada di Matius berapa. Nah itu juga dari atas. Makanya dia jatuh. Nah itu adalah sang penyesat tadi. Nah hati-hati. Makanya yang peta yang palsu itu adalah yang jatuh dari atas, namun dia yang tidak memiliki apapun. Yang tidak mengetahui apapun tentang rahasia kerajaan sorga. Makanya ketika Yesus Kristus ya
dia inkarnasi ke dunia, ini adalah rahasia kerajaan sorga. Yesus itu bilang ya, aku dari atas, kamu dari bawah. Yesus itulah sang rahasia kerajaan sorga dan dia yang mengungkapkan. Iblis ini nggak tahu. Makanya iblis ini tidak bisa mencuri dari Kristus Yesus. Hanya yang terpilih, hanya yang Yesus kenankan mengetahui rahasia kerajaan sorga inilah yang tahu rahasia kerajaan sorga, yaitu para rasul. Yang tadi dalam kilat jatuh dari langit, Lukas 10 ayat 18. Bacakan. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis itu jatuh seperti kilat. Itu Kak, yang di dalam itu. Kalau Yesus tahu, aku melihat ya, iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Berarti Yesus di mana? Ya, dia di atas itu Kak. Dia yang paling atas. Paling atas, betul. Sang Maha tadi. Ya itu. Sebenarnya ketika Yesus mengatakan itu, dia di situ sudah mengaku dirinya Allah. Benar Kak. Berarti kalau yang dalam sini yang kilat jatuh itu bisa dikatakan eosforas Kak ya? Ya itu Yesaya 14 itu. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau naik, ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini sebenarnya aku mau cari makan sih, tapi nggak apa-apa kita. Oke. Nggak tahu. Ya lah Kak, makan dulu lah Kak, nanti sambung lagi. Jam berapa ini? Nanti aku, ini ada Simon mau naik. Kita naikkan aja dulu. Nggak apa-apa. Sambil nunggu ya. Sambil nunggu aku pesen makan sih sebenarnya. Batu Kak jatuh. Batunya Teor jatuh. Walid Kak, Walid dibayangkan Kak Igli. Kali aku membayangkan si Walid. Ada aja. Tapi ya teman-teman nantilah kita live lagi ya. Aku mau cari makan dulu ya. Siap. Lapar lagi Bunda sekalian mau latihan lagi gitu ya. Mau nge-gym lagi gitu soalnya ya. Iya. Thank you semuanya ya. Thank you siapa nih Bang Paises sama semuanya gitu ya. Kodugang, Empok Lisi, Billy, ya Cici Pulen ya. Thank you semuanya ya. Nanti kita live lagi ya. Kita udah lapar lagi nih soalnya.